Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keberkahan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Taskia, berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Taman. Langsung saja kita masuk ke sebab yang akan kita bahas yang pertama, yaitu masalah yang aktual yang berada di lingkungan masyarakat. Masalah pembuangan sampah. Kata sampah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi di kehidupan sehari-hari kita. Sampah menjadi sumber masalah yang hampir ada di setiap rumah, sehingga bisa dikatakan Indonesia menjadi negara dengan penghasil sampah terbanyak di dunia. Rata-rata setiap harinya mungkin kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Tanpa kita sadari, mungkin sebagian besar dari kita sering membuang sampah sembarangan. Padahal, sebenarnya ada tempat sampah, namun apalah daya, mungkin terkadang rasa malas menghambat itu semua. Akibatnya, membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Nah, dampak dari membuang sampah sembarangan ini ada beberapa macam. Mungkin yang paling utama yaitu merusak pemandangan, kemudian mengganggu aroma penciuman, mendatangkan bau yang tidak sedap tadi, mendatangkan banjir dari yang level rendah sampai mungkin yang level tinggi. Kemudian munculnya berbagai penyakit dan mendapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mungkin upaya yang bisa kita lakukan mulai sekarang yaitu marilah kita senantiasa bisa membiasakan diri untuk tidak membuang sampah. Apa sih susahnya membuang sampah? Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Hanya mungkin mengantongi sampah saja, kemudian bawanya ke tong sampah. Itu mungkin menjadi hal yang mudah banget, bukan? Dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang sangat besar dan bermanfaat tentunya bagi kita semua makhluk penghuni bumi. Bumi kita asri, hidup pun menjadi indah berseri. Nah, pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulailah selalu untuk menanamkan dalam diri kita bahwa aku harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan sekitarnya. Nah, masuk ke sebab yang berikutnya, yaitu mungkin masalah stunting. Nah, permasalahan gizi yang sedang ada di masyarakat yang kedua yaitu masalah stunting. Mungkin ini menjadi salah satu isu penting yang ada dalam dunia kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak. Nah, berdasarkan dari laporan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia, estimasi ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia. Itu mungkin menjadi angka yang sangat tinggi. Nah, stunting ini memiliki arti masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan yang rendah. Sementara berat badannya mungkin normal, sesuai dengan usianya. Anak dikatakan stunting bila tinggi badannya tidak bertambah signifikan, disertai dengan gangguan perkembangan otak dan keterlambatan kemampuan anak dalam merespons segala hal. Nah, gejala-gejala stunting menurut WHO atau World Health Organization, yang pertama mungkin tinggi badannya rendah seperti apa yang tadi dikatakan, kemudian tumbuhnya lebih lambat dari yang seharusnya, kemudian perkembangannya lambat seperti dalam bicara, berjalan, tumbuh gigi, atau mungkin tahapan bayi normal yang lainnya. Kemudian sebab yang selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai communicable disease atau penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu yang lain, baik pada manusia maupun hewan. Nah, penyakit menular ini mungkin disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme seperti patogenetik, ada virus, bakteri, fungi, serta parasit. Nah, mungkin selain adanya communicable disease, ada non-communicable disease yang disebut juga dengan penyakit tidak menular atau PTM. Suatu kondisi medis atau penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi sehingga penyakit tersebut tidak ditularkan atau disebabkan dari manusia ke manusia. Sehingga mungkin penyakit ini dianggap tidak menular.
Sehingga dalam pencegahannya terkena communicable disease ini berbeda-beda dengan penyakit yang diidapnya. Namun sebenarnya penanganan secara umum yang bisa dilakukan yakni dengan menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga, mungkin rutin selama 3 kali sehari, kemudian minum banyak air putih minimal 8 gelas per hari, kemudian makan makanan asupan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, hindari merokok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu mengenai peranan pelayanan kesehatan dalam mencegah masalah kesehatan, yaitu yang pertama sangat berperan penting dalam membantu dalam urusan kesehatan, seperti selalu memperhatikan dan memberi nasihat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sang pengidap penyakit. Nah, untuk masuk ke sebab yang berikutnya, yaitu ada beberapa masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan dari akibat merokok. Mungkin merokok tidak menjadi suatu hal yang asing ya di telinga kita. Hampir mungkin sering kita jumpai orang yang merokok, bahkan di sekitar kita, di keluarga kita, banyak banget orang yang merokok. Nah, tanpa kita sadari, beberapa masalah kesehatan ini bisa timbul loh akibat dari merokok. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu ada gangguan kardiovaskular. Nah, orang yang sering merokok ini baik merokok secara aktif atau hanya menghirup dari orang yang sekitarnya, mungkin beresiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Nah, risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Selanjutnya yaitu masalah yang kedua, adanya kerusakan otak. Nah, merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Yang ketiga yaitu penyakit mulut dan tenggorokan. Mungkin sering kita jumpai ya, pengidap rokok yang bau mulut, kemudian gigi bernoda, dan penyakit gusi. Nah, mungkin efek yang kerap timbul ya akibat merokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius, seperti lama-kelamaan akan mengidap kanker mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan, termasuk kanker laring dan kanker nasofaring. Selanjutnya yaitu ada penyakit paru-paru. Ini menjadi penyakit yang sangat-sangat ditakuti, yaitu efek yang paling berbahaya dari merokok. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak paru-paru, seperti menjadi banyak bronkitis, kemudian obstruktif kronis, atau disebut juga dengan BPOK, dan emfisema, daripada orang yang tidak merokok. Nah, tentunya kebiasaan merokok ini bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup baik dari kita sendiri maupun dari orang di sekitar kita. Supaya bahaya merokok ini tidak bisa menghampiri, sebaiknya kita tidak merokok atau mulai mencoba untuk berhenti merokok dan menghindari orang perokok. Kemudian penanggulangan bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok, yaitu yang pertama, tentunya menghindari paparan asap rokok bagi perokok pasif, kemudian mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur, rutin berolahraga, dan mengkonsumsi ekstrak hijau. Nah, mungkin ada yang tahu manfaat dari ekstrak hijau ini. Setelah penelitian dilakukan oleh Kus Harnigia, Rimbawan, dan Setiawan, mungkin kandungan dari ekstrak hijau ini memiliki antioksidan yang lebih tinggi, sehingga dapat memperbaiki kerusakan sel akibat asap rokok hingga 50%. Nah, tentu kita sadari upaya untuk menghentikan kebiasaan merokok ini mungkin tidak mudah kita lakukan, namun bisa dimulai dengan mengurangi resiko yang ditimbulkan. Caranya seperti menjalankan gaya hidup sehat dan mengonsumsi beberapa multivitamin dan berolahraga secara teratur.
Nah, masuk ke sebab terakhir yang akan kita bahas yaitu penerapan advokasi. Nah, penerapan advokasi dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan masyarakat seperti konkret perencanaan desa bebas nyamuk atau Aedes aegypti, penyakit DBD oleh pemerintah desa. Kemudian yang kedua yaitu penerapan enable mediate di masyarakat yaitu seperti promosi kesehatan sesuai dengan bidang pendidikan ekonomi dan lain-lain. Nah, setelah apa yang telah kita bicarakan tadi, mungkin dapat kita ambil beberapa manfaat positif yang telah kita sampaikan. Sekian perbincangan dari kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.